Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuslina. Dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari metamorfosis lalat. Tahukah kamu kalau metamorfosis sempurna selain terjadi pada kupu-kupu juga terjadi pada lalat? Ya, walaupun hewan ini tidak secantik seperti kupu-kupu, faktanya lalat memiliki daur hidup sempurna yang sama dengan hewan cantik tersebut. Lalat merupakan salah satu jenis serangga yang dikenal sebagai pembawa bibit penyakit. Hal ini disebabkan karena lalat suka hinggap di tempat kotor dan sering menghinggapi makanan. Makanan yang terhinggap lalat otomatis akan terkontaminasi kotoran yang dibawa oleh lalat. Sebab itulah lalat terkenal dengan serangga pembawa penyakit. Walau demikian, lalat tidak muncul langsung secara tiba-tiba menjadi imago atau lalat dewasa. Jadi, daur hidup lalat dia memiliki beberapa fase. Agar kita lebih mengetahui fase-fase apa aja yang dialami oleh lalat, marilah kita bersama-sama mempelajarinya lebih lanjut. Ternyata fase lalat itu mengalami fase-fase yang unik yang sangat mudah untuk kita pahami, yang untuk kita pelajari. Jadi ada beberapa fasenya, ada 4 fase, yaitu untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat fase-fase apa aja yang terjadi pada lalat. Seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup mengalami yang namanya perubahan dari mulai dia kecil hingga dia dewasa, atau dari telur hingga dia dewasa seperti induknya. Coba kita perhatikan fase-fase apa aja yang terjadi pada lalat. Fase yang pertama yaitu telur. Kemudian telur berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa, pupa berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Fase pertama tahap metamorfosis lalat adalah telur. Telur ini dihasilkan dari proses perkawinan lalat jantan dengan lalat betina. Telur ini berasal dari pembuahan spermatozoa yang berhasil. Telur lalat biasanya diletakkan di betina secara berkelompok di tempat-tempat kotor seperti sampah, bangkai binatang, hingga kotoran manusia. Tempat kotor tersebut biasanya terdapat sumber makanan bagi larva lalat. Setelah menetas, juga sebagai tempat berlindung yang aman dari gangguan predator. Biasanya, telur lalat akan menetas dalam waktu yang sangat cepat, yakni 1 hari atau 24 jam setelah menjadi larva. Fase yang kedua yaitu larva. Setelah telur menetas, maka muncullah larva atau belatung. Bentuknya sangat menjijikkan, menggeliat-geliat dan banyak memakan kotoran di sekitarnya. Lalu larva akan mengalami beberapa pergantian kulit hingga mengeras. Saat larva memasuki fase pergantian kulit yang terakhir, larva lalat akan mencari tempat perlindungan yang jauh dari predator karena
Periode fase larva juga termasuk cepat, hanya membutuhkan waktu dalam 2 hari saja. Fase selanjutnya yaitu pupa. Setelah melalui tahapan larva, maka fase selanjutnya yaitu pupa. Pupa akan mencari tempat berlindung untuk bertapa karena biasanya akan memilih tempat yang gelap dan terhindar dari sinar matahari langsung. Tubuh larva akan perlahan berubah menjadi keras dan berwarna coklat di fase ini. Struktur tubuhnya pun ikut berubah. Larva biasanya akan mengalami fase pupa selama seminggu hingga tubuh larva mengalami perkembangan hingga terbentuk sayap dan membelah terbang menjadi imago atau lalat dewasa. Fase yang keempat yaitu imago atau lalat dewasa. Setelah melewati fase pupa, maka metamorfosis terakhir adalah imago. Imago merupakan lalat dewasa yang berhasil keluar dari pupa yang akan terbang untuk mencari makanan. Biasanya, makanan imago adalah zat organik yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Fase imago biasanya hanya terjadi sekitar 21 hari saja. Namun, jika imago betina telah dibuahi oleh lalat jantan, maka ia bisa menghasilkan sebanyak 1000 butir telur selama hidupnya. Inilah menjadi awal proses metamorfosis lalat dengan daur hidup yang sama seperti di atas. Bagaimana? Sudah tahu kan sekarang metamorfosis sempurna dari serangga lalat? Tak heran jika banyak lalat yang tidak disukai oleh manusia. Sebab selain terkena pembawa bibit penyakit, sumber makanannya pun berasal dari tempat yang kotor dan menjijikkan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.